Pace bene, Julbrit masih di mea culpa. Sengaja saya pakai topi karena ini malam dan saya pakai lampu. Nanti terlalu cerah, jadi silau. Saya pakai ini. Sebenarnya saya tidak sungguh ingin membuat video ini sampai akhirnya muncul di pikiranku yang menurutku penting. Sebagaimana saya buat dalam judul, Yesus adalah seorang aktivis moral. Oke, yang pertama harus dicatat bahwa saya menyebut itu bukan untuk menurunkan nilai Yesus yang adalah Allah Putra. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Itu tidak bisa ditolak, tidak bisa disangkal. Tetapi harus dikatakan Yesus adalah juga manusia, sama seperti kita. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan sama seperti kita kecuali dalam satu hal, yaitu dosa. Dan kita manusia berusaha, terutama yang adalah Kristen, berusaha mengikut dia, berusaha sama seperti dia, dan sepertinya itu bisa dicapai kecuali dalam satu hal, bahwa kita tidak mungkin bisa menjadi Allah seperti dia. Yesus sama seperti manusia kecuali dalam satu hal, bahwa dia tidak punya dosa, dan kita berusaha mengikut Yesus dan sama dengan seperti dia kecuali dalam satu hal, bahwa kita tidak mungkin menjadi Allah seperti dia. Saya selalu tertarik untuk menyinggung bahwa Yesus sebagai seorang aktivis moral, dia membuat standar-standar hidup yang dia sendiri lakukan, dan secara konsisten dia melakukan itu baik dengan perkataan dan perbuatannya. Perkataan dan perbuatannya sama, sejalan, sehingga dia sungguh menjadi pribadi yang utuh sebagai manusia, dan dia menjadi teladan. Dan lihatlah kalau kita membaca teks-teks kitab suci, secara khusus Injil yang berbicara tentang riwayat hidupnya, Yesus banyak bertindak, berbuat, memberi nasihat tentang hal yang menyangkut moralitas hidup kemanusiaan kita. Ya, dalam beberapa kesempatan dia juga berbicara tentang doktrin, tentang ajaran ketuhanan, tentang ajaran tentang dirinya dan Bapaknya, tentang Allah. Tetapi dia banyak berbicara tentang bagaimana hidup menjadi manusia yang selamat. Bagaimana bersikap kepada pemerintah, bagaimana bersikap kepada orang yang menderita, bagaimana bersikap kepada orang yang berbuat curang. Saya terinspirasi untuk mengatakan ini setelah membaca majalah Hidup, melihat bahwa ada banyak orang yang mencoba menunjukkan kekatolikannya bukan dengan kata-kata yang eksklusif, menyangkut ritual-ritual lah, kebanggaan tentang kebiasaan kekatolikan di dalam gereja, tetapi terutama apa yang seorang Katolik bisa lakukan dalam praksis hidup di masyarakat. Saya membaca orang yang memberikan perhatiannya pada sikap anti terorisme, ada yang berkarya bakti sosial, ada yang menjadi pelayan di tempat orang yang tidak mau, di Antartika atau di paroki-paroki yang sulit pelayanannya. Dan di sana mereka semakin menemukan arti dari kekatolikan dalam ruang menjadi pengikut Kristus. Saya pikir kita pun diajak untuk sampai pada level itu. Bagaimana kekatolikan itu kita bawa dalam peran kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai petani, sebagai pensiunan, sebagai apapun yang sekarang kita jalani. Bagaimana kita memberi warna pada hidup karena saya Katolik. Saya pikir ini satu proyek panjang. Bagaimana saya memaknai kesalahan-kesalahan saya sebagai seorang Katolik yang memiliki sakramen pengakuan dosa misalnya, yang memiliki sakramen Ekaristi. Bagaimana saya memaknai kegagalanku dalam berelasi dalam konteks kekatolikan. Bagaimana saya menyikapi kekurangan-kekuranganku sebagai seorang Katolik. Nah, semua
pengalaman hidup, perjuangan kita, semangat kita, cita-cita kita, kita lihat dengan perspektif kekatolikan kita. Saya semakin yakin inilah saya pikir topik yang sangat menarik untuk dibahas. Kita tidak asik berbicara bajuku apa ya, pakai gaun warna apa ya, bukan. Tetapi saya harus pergi dari rumah untuk melakukan sesuatu. Itu sebuah analogi. Bukan lagi berbicara bagaimana agama ini yang bagaimana ya, bagaimana konsep Allah kita ya. Oh, sudah ada magisterium yang bekerja untuk itu. Kita cukup membaca, taat sejauh perlu, dan kemudian bagaimana mengimplementasikan kekatolikan itu di tengah masyarakat. Saya pikir di sana satu nilai mahal yang bisa kita hidupi. Sehingga praksis sejalan dengan doktrin yang kita lakukan, sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Sebagaimana Kristus sendiri, perbuatan, perkataan, dan pemikirannya satu jalur. Sehingga dia sungguh menjadi pribadi yang integral. Dia seorang aktivis moral tanpa bermaksud merendahkan kealahannya. Dan dia menunjukkan, hey, inilah yang harus kamu lakukan. Inilah yang harus kamu hindari. Dan untuk itulah Allah menjadi manusia, supaya kita selamat. Bagaimana, apa artinya supaya kita selamat? Supaya kita tahu memilih jalan yang membawa kita pada yang keselamatan. Apa yang bisa kita lakukan? Saya pikir di sana perjuangan yang harus kita buat. Pengajaran-pengajaran tentang Allah akan selalu diributkan orang. Akan tetap ada teori-teori, dan kita tidak mau merendahkan itu. Teori itu perlu untuk membantu kita semakin memahami siapa Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia. Tetapi juga tentu kita hidup sebagai Kristen untuk mengikuti jalannya, mengikuti jejak langkahnya. Kemana dia melangkah, ke sana kita pergi dalam segala keterbatasan kita. Dan ini perjuangan seumur hidup. Selalu kita ungkapkan kalimat ini di setiap permenungan kita. Jangan terlalu berbangga diri atas kebaikan hari ini, dan jangan terlalu remuk atas kegagalan hari ini. Karena kita selalu dalam proses menjadi lebih baik, menjadi lebih kudus, menjadi lebih layak. Setiap orang ada up and down, tetapi bagaimana dalam situasi down kita tetap jalan, dan situasi up kita tidak hanyut oleh pujian-pujian dan apresiasi yang bisa menutup mata, telinga, dan hati kita. Selamat mengikuti Yesus yang adalah aktivis moral, dan dia adalah Kristus, Allah Putra. Pace bene.